Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Mulyani dengan nomor induk mahasiswa 2024010088 dan teman saya Naila Umiyatul Arifah dengan nomor induk mahasiswa 2024010089. Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 1C Universitas Sains Al-Quran. Video ini guna untuk memenuhi tugas ilmu pendidikan Islam yang diampu oleh Dr. Andes Haji Nur Aziz MPD dengan judul Lingkungan Pendidikan dan Perspektif Pendidikan Islam. Penasaran dengan videonya? Mari kita tonton bersama-sama. Jangan di-skip kalau belum selesai. Kita masuk di poin yang pertama, yaitu pendahuluan. Di pendahuluan, yang pertama ada latar belakang, yang kedua rumusan masalah, dan yang ketiga tujuan. Poin yang pertama yaitu latar belakang. Dalam literatur pendidikan, lingkungan biasanya disamakan dengan institusi atau lembaga pendidikan. Meskipun kajian ini tidak dijelaskan dalam Al-Quran secara eksplisit, akan tetapi terdapat beberapa isyarat yang menunjukkan adanya lingkungan pendidikan tersebut. Oleh karenanya, dalam kajian pendidikan Islam pun, lingkungan pendidikan mendapat perhatian. Untuk memahami lebih jelas tentang apa dan bagaimana hakikat lingkungan pendidikan yang digali dari ayat-ayat Al-Quran, maka perlu dilakukan kajian yang komprehensif dan mendalam tentang lingkungan pendidikan menurut Al-Quran. Artikel ini sengaja disusun untuk membahas tentang lingkungan pendidikan dalam perspektif Al-Quran. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dari lingkungan pendidikan? Yang kedua, apa sajakah macam-macam lingkungan pendidikan? Dan yang ketiga, bagaimana faktor yang ada dalam lingkungan pendidikan masyarakat dan sekolah? Untuk tujuan dari artikel ini adalah mempelajari tentang pengertian dari lingkungan pendidikan, mempelajari macam-macam lingkungan pendidikan, dan mempelajari faktor-faktor yang ada dalam lingkungan pendidikan masyarakat dan sekolah. Selanjutnya yaitu pembahasan. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian lingkungan pendidikan, yang kedua mengenai macam-macam lingkungan pendidikan, yang ketiga faktor dalam lingkungan pendidikan sekolah dan masyarakat. Selanjutnya yaitu pengertian lingkungan pendidikan. Lingkungan adalah seluruh kondisi dan alam sekitar yang mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, dan perkembangan hidup manusia. Lingkungan ini mencakup segala material dan stimulus di dalam diri atau di luar diri manusia, baik bersifat fisiologis, psikologis, maupun sosial kultural. Pengertian lingkungan secara harfiah adalah segala sesuatu yang mengitari kehidupan, baik berupa fisik seperti alam jagat raya dengan segala isinya, maupun berupa non-fisik seperti suasana kehidupan beragama, nilai-nilai dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat, ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang berkembang, serta teknologi. Selanjutnya yaitu macam-macam lingkungan pendidikan. Yang pertama, lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama tempat anak mendapatkan pendidikan. Di dalam keluarga inilah tempat meletakkan dasar-dasar kepribadian anak-anak didik pada usia yang masih muda. Karena pada usia ini anak lebih peka terhadap pengaruh dari pendidikannya. Yang kedua yaitu lingkungan sekolah. Pendidikan agama di sekolah sangat penting bagi kehidupan manusia, terutama dalam mencapai ketentraman batin dan kesehatan mental pada umumnya. Tidak diragukan lagi bahwa agama Islam merupakan bimbingan hidup yang paling baik, mencegah perbuatan salah dan mungkar yang paling ampuh, pengendalian moral yang tiada taranya. Untuk membekali peserta didik diperlukan lingkungan sekolah yang agama. Yang ketiga yaitu masjid sebagai lingkungan pendidikan. Masjid merupakan tempat terbaik untuk kegiatan pendidikan, dengan demikian akan terlihat hidupnya sunnah-sunnah Islam. Yang keempat, lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan lembaga pendidikan setelah keluarga dan sekolah. Dan yang terakhir
terakhir yaitu lingkungan alam. Makhluk hidup tersebut antara lain adalah berbagai tumbuhan dan hewan, sedangkan benda-benda mati antara lain udara, air, dan tanah. Manusia merupakan salah satu anggota di dalam lingkungan hidup yang berperan penting dalam kelangsungan jalannya hubungan yang terdapat dalam sistem tersebut. Kesimpulan dalam pembelajaran ini yaitu 1. Perspektif pendidikan. Dalam konteks pendidikan, lingkungan pendidikan melibatkan segala aspek yang mendukung proses belajar mengajar, baik fisik, sosial maupun psikologis. Lingkungan yang kondusif dan mendukung akan mempengaruhi motivasi belajar, keterlibatan siswa, dan hasil pendidikan secara keseluruhan. Fasilitas yang memadai, suasana yang mendukung kreativitas, serta hubungan yang positif antara guru dan siswa akan menghasilkan pengalaman belajar yang lebih efektif. 2. Perspektif masyarakat. Masyarakat memainkan peran penting dalam membentuk lingkungan pendidikan melalui nilai-nilai, budaya, dan norma yang ada dalam komunitas. Keterlibatan masyarakat dalam mendukung pendidikan, baik melalui partisipasi aktif, pemberian sumber daya, maupun pengembangan kebijakan yang mendukung pendidikan, dapat memperkuat lingkungan pendidikan secara keseluruhan. Lingkungan pendidikan yang dipengaruhi oleh masyarakat akan lebih mudah menyesuaikan dengan kebutuhan sosial, ekonomi, dan budaya setempat. Dan yang ketiga yaitu perspektif sekolah. Sekolah merupakan tempat utama berlangsungnya proses pendidikan formal. Lingkungan sekolah tidak hanya mencakup kondisi fisik, bangunan, dan sarana-prasarana, tapi juga interaksi sosial yang terjadi di dalamnya. Sekolah yang sehat adalah sekolah yang mampu menciptakan suasana yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh. Dalam lingkungan sekolah, peran guru sebagai fasilitator serta hubungan antara sesama siswa juga sangat penting dalam menciptakan atmosfer belajar yang baik. Yang selanjutnya yaitu sumber materi. Sumber materi itu seperti daftar pustaka. Di poin yang terakhir yaitu ada data riwayat pendidikan penulis. Sekian pembahasan yang telah kami tayangkan melalui video. Semoga apa yang kami jelaskan dan kami terangkan dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya.